Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tema 8, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Nah, ini pembelajaran terakhir dari tema 8. Nah, dengan materi mengukur suhu dengan satuan tidak baku serta membuat ungkapan permintaan tolong. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar ya tentang mengukur suhu benda dan membuat ungkapan permintaan tolong. Percobaan suhu air. Bisakah kita mengukur suhu dengan tangan? Edo ingin membuktikan hal itu. Edo akan membuat sebuah percobaan untuk merasakan suhu panas dan dingin. Edo mengajak teman-teman ke rumahnya. Edo mengajak mereka mengikuti percobaannya. Teman-teman, ini petunjuk percobaanku. Saya akan membacanya. Tolong didengarkan ya, agar kalian tahu caranya. Terima kasih. Nah, contoh berikut petunjuk percobaan Edo. Yang pertama, siapkan 3 buah wadah A, B, dan C, letakkan di atas meja. Jadi 3 wadah tersebut diisi dengan air yang berbeda. Contoh yang A diisi dengan air keran, lalu yang B diisi air hangat, dan C yang terakhir diisi air dingin. Nah, otomatis suhu dari ketiga benda tersebut memiliki suhu yang berbeda. Lalu yang kedua, ketiga wadah tersebut diisi air yang sama banyaknya. 3 jenis dan suhu air di ketiga wadah tersebut berbeda. Yang keempat, minta seseorang teman untuk maju ke meja percobaan. Lalu yang kelima, tolong masukkan tangan kanan ke wadah A, kemudian masukkan tangan kiri ke wadah C. Biarkan selama 30 detik. Nah, tadi sudah jelas ya. Gambar A itu diisi air keran, yang B diisi air hangat, dan C diisi air dingin. Nah, apa yang dirasakan oleh tangan kananmu? Lalu yang B, apa yang dirasakan oleh tangan kirimu? Pasti memiliki suhu yang berbeda antara tangan kanan dan kiri karena dimasukkan ke wadah yang berbeda. Lalu yang keenam, setelah itu masukkan tangan kanan dan kiri ke wadah B secara bersamaan. Nah, tadi wadah B diisi air hangat. Setelah kedua tanganmu dimasukkan, apa yang dirasakan oleh tangan kananmu? Apa yang dirasakan oleh tangan kirimu? Dapatkah tangan kanan dan kirimu merasakan hal yang sama? Nah, mengapa demikian? Yang ketujuh, lalu urutkan suhu yang terasa di ketiga wadah. Urutkan dari yang terpanas. Urutannya adalah, yang terpanas tadi yang mana? Itu wadah B, karena wadah B diisi air hangat. Lalu yang kedua, yang sedang yang mana? Yaitu wadah A, karena wadah A tadi diisi air keran. Lalu yang terakhir, yang paling dingin itu wadah C, karena diisi air dingin. Gitu ya, bisa ya membedakan ya. Nah, lalu ada tabel percobaan suhu air. Nah, kalian bisa membuat kelompok atau kalian bisa mencoba di rumah bersama orang tua. Kalian menggunakan wadah A, B, dan C dan bisa mengelompokkan. Wadah A diisi air keran, B diisi air hangat, lalu yang C diisi air dingin. Atau bebas diacak. Lalu kalian bisa mencoba mengukur dengan menggunakan tangan kanan dan kiri kalian. Selanjutnya, sudahkah kamu membaca teks di halaman sebelumnya? Nah, bacalah kembali dengan teliti. Temukan kalimat ungkapan permintaan tolong. Beri garis bawah di ungkapan tersebut. Tulislah ungkapan permintaan tolong yang kamu temukan seperti contoh. Nah, contoh di sini ada berita tentang bencana tanah longsor di Desa Melati. Di sini ada percakapan antara Pak Budi, Pak Ali, lalu ada penduduk Desa Mawar 1, 2, dan 3, serta 4. Nah, pada percakapan tersebut kalian bisa mencari mana ungkapan permintaan tolong. Ayo coba dicari. Mulai dari atas Pak Budi, ada nggak ungkapan permintaan tolongnya? Nah, di sini ada percakapan yang pertama dari Pak Budi. Nah, ini contoh ungkapan permintaan tolong. Pak Ali, tolong bantu kami, desa kami terkena bencana tanah longsor. Nah, lalu yang kedua Pak Ali, ada nggak ungkapan permintaan tolong? Nggak ada. Lalu yang mana yang ada? Iya betul, Pak Ali ada. Tolong dirikan tenda di halaman balai desa. Itu juga termasuk ungkapan permintaan tolong. Lalu Bapak-bapak, tolong bantu menggendong anak balita. Itu juga termasuk ungkapan permintaan tolong. Lalu
Yang terakhir, ibu-ibu tolong memasak di dapur umum. Itu juga contoh ungkapan permintaan tolong. Nah, yang sudah digarisbawahi ini kalian bisa menyalinnya di buku paket tema ya. Selanjutnya, bacalah kalimat berikut ini. Beri tanda centang jika termasuk ungkapan permintaan tolong. Lalu beri tanda silang jika tidak termasuk permintaan tolong. Yang pertama, waspadai datangnya bencana alam. Ini ungkapan permintaan tolong atau bukan? Iya, bukan. Ini apa? Ungkapan apa? Waspadai datangnya bencana alam. Kalimat himbauan atau ungkapan himbauan. Lalu yang kedua, kami membutuhkan bantuan makanan. Ini juga ungkapan permintaan tolong nggak? Iya, kami membutuhkan bantuan makanan. Itu juga ungkapan permintaan tolong. Lalu yang C, mohon kecilkan suara radiomu. Iya, sama. Ini sama, mohon lalu tolong itu sama. Jadi kalau diganti tolong kecilkan suara radiomu itu sama. Lalu minta tolong antarkan ibu ke pasar. Ini sudah jelas ya. Ini ungkapan permintaan tolong. Ada kata tolong di tengah-tengahnya. Lalu yang E, tolong jaga tempat minumku. Ini juga sama. Centang. Lalu yang terakhir, ambilkan selimut untuk bapak itu. Ini juga sama, ungkapan permintaan tolong. Jadi yang tidak hanya A. Nah, yang kedua, bacalah kalimat di setiap kotak. Pilih yang termasuk ungkapan permintaan tolong. Sampaikan di depan temanmu. Yang pertama, minta tolong sumbangkan baju untuk bayi. Ini termasuk ungkapan permintaan tolong bukan? Iya, betul. Ini ungkapan permintaan tolong. Lalu yang kedua, mohon segera pergi ke tempat aman. Ini juga sama. Mohon, tolong itu sama. Jadi ini termasuk ungkapan permintaan tolong. Lalu yang ketiga, ambilkan obat untuk anak-anak. Ini sama, permintaan tolong. Lalu yang keempat, tolong bawakan makanan ke tenda. Juga betul. Sama yang terakhir, jika ada yang sakit, dokter sudah siap. Ini bukan permintaan tolong, tapi ini apa? Kalimat pemberitahuan. Jika ada yang sakit, dokter sudah siap, itu pemberitahuan. Nah, sudah selesai pembelajaran kita kali ini, tema 8, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian dari Ustaz Titi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.